Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada materi praktikum yang kedua. Jadi sebelumnya saya sudah membahas seri praktikum yang pertama. Nah, kali ini kita masuk pada materi praktikum yang kedua, yaitu tentang operator aritmatika, di mana di dalamnya ada operasi dasar, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pangkat. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang modulus, kemudian floor, dan selanjutnya kita akan membahas tentang prioritas operasi, kemudian masuk ke fungsi matematika seperti pembulatan, kemudian akar, dan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Nah, karena ini seri praktikum, maka mari kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Saya sebenarnya sudah membuat beberapa contoh di sini, dan kali ini saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan operasi dasar, tambah, kurang, bagi, kali, dan pangkat. Nah, kalau di Python, tambah itu ya seperti biasa di bahasa pemrograman lain, kita menggunakan simbol tambah seperti ini. Kurang juga kita menggunakan tanda kurang seperti biasa. Pembagian juga kita menggunakan operator pembagi, bukan titik dua ya. Jadi yang kita gunakan adalah tanda bagi yang slash ya, garis miring seperti ini. Kemudian untuk perkalian kita menggunakan operator berbentuk bintang. Jadi bukan X ya, bukan X. Kalau kita memperkalikan bilangan-bilangan tertentu, maka operatornya itu kita menggunakan tanda bintang. Kemudian untuk pangkat, tanda bintangnya di double, itu artinya pangkat. Beda kalau bahasa pemrograman seperti Visual Basic misalkan, itu kita menggunakan tanda topi. Kalau ini menggunakan bintang 2 kali. Nah, di sini ada dicontohkan, misalkan A sama dengan 251, kemudian B sama dengan 5, maka kalau C sama dengan A tambah B, D sama dengan A kurang B, E sama dengan A dibagi B, F sama dengan A kali B, dan G sama dengan A pangkat B, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi hasil penjumlahan 251 tambah 5 ya jelas 256. 251 dikurang 5 246. Kemudian 251 dibagi 5 50,2. Kemudian 251 pangkat kali 5 sama dengan 1255, dan 251 pangkat 5 itu nilainya seperti ini. Mungkin yang perlu saya komentari sedikit dari output ini adalah A itu adalah bilangan integer, tidak ada angka di belakang koma. B juga adalah bilangan integer. Namun ketika dia dibagi dan ada angka di belakang koma, meskipun sama-sama integer, maka hasilnya tetap yang keluar adalah float, dan angka di belakang koma itu tetap disertakan. Nah, mungkin itu hal yang penting untuk kita ketahui secara bersama. Berikutnya kita lanjut ke operasi dasar modulus. Ini sebenarnya sudah juga disinggung di kuliah pertama dan di praktikum pertama. Kemudian ada floor. Kalau misalkan kita punya A tadi 251 dan B sama dengan 5,
Maka kalau A modulus B, artinya kalau A dibagi dengan B, hasil pembagian itu berapa sisanya? Ya, berapa sisanya? Jadi kalau kita running ini, maka tadi kalau kita lihat waktu di atas 250 dibagi 5, 251 bagi 5 ada angka 1 tersisa. Jadi B itu sama dengan H itu sama dengan 1, sisa hasil pembagian. Jadi modulus ini adalah mencari sisa hasil pembagian. Kemudian Floor ini sebenarnya mencari hasil pembagian dan sisanya itu tidak diperhitungkan. Jadi hasil pembagian kalau ada angka di belakang koma maka itu dibuang. Jadi hasilnya saja yang kebalikan dari modulus sebenarnya Floor ini. Kalau modulus kan sisa hasil pembagian yang dikeluarkan. Kalau ini sisa pembagian itu dibuang. Jadi berapa hasil bagi itu yang kemudian yang dimunculkan dan sisanya itu tidak disertakan. Itu kira-kira untuk operasi dasar modulus dan Floor. Kemudian untuk prioritas, misalkan begini, X sama dengan 5, Y sama dengan 5, Z sama dengan 3, maka W sama dengan X tambah Y dikali 3 itu kira-kira berapa? Nah, kemudian apakah sama kalau misalkan X dan Y ini saya prioritaskan? Cara memprioritaskan adalah memberi tanda kurung. Jadi diapit oleh dua tanda kurung ini, buka kurung dan tutup kurung biasa. Itu artinya X tambah Y prioritas dulu dikerjakan, baru dikali dengan Z. Nah, kalau ini kita running. Nah, di sini kelihatan ada perbedaan bahwa W itu ternyata 20. Jadi kenapa dia 20? Karena dia perkalikan dulu 5 kali 3 15, kemudian baru ditambah 5 lagi X-nya. Jadi 20 keluarannya. Ini. Berbeda dengan U di sini. Kalau U dia jumlahkan dulu 5 tambah 5. 5 tambah 5 kan jadinya 10. 10 kali 3 ya keluar 30. Apa yang bisa kita lihat di sini bahwa ternyata kalau tidak ada prioritas operasi, tidak ada tanda kurung seperti ini, maka hierarki yang lebih tinggi itu adalah perkalian dibanding dengan penjumlahan. Nah, di dalam operasi dasar aritmatika seperti ini, perkalian, pembagian dan pangkat itu memiliki hierarki yang lebih tinggi ketimbang tambah dan kurang. Sehingga kalau kita menginginkan ditambah atau dikurangi dulu, maka dibutuhkan prioritas operasi dengan memberi tanda kurung. Ya, seperti itu kira-kira untuk prioritas operasi. Saya hapus ini. Kemudian ini ada penggunaan fungsi matematika. Yang pertama ABS. ABS itu absolut sebenarnya, membuat nilai A menjadi positif. Jadi kalau seandainya A negatif seperti ini, maka kalau dimasukkan ke dalam fungsi ABS, maka yang keluar itu adalah positif. Dia menjadi positif. Kalau minus 5 dia menjadi positif 5. Itu ABS. Kemudian PO. Ini juga adalah membuat pemangkatan A dengan B. Apa bedanya dengan yang pangkat ini? Iya. Kalau kurang lebih sebenarnya sama, tapi ini kita menggunakan fungsi matematika. Jadi kalau kita membuat rumus Z sama dengan PO X, Y, itu artinya Z sama dengan X pangkat Y. X ini bisa sebuah bilangan seperti ini. Y juga bisa sebuah bilangan.
Tapi bisa juga di sini ada rumus. Kalau ada rumus pangkat rumus yang lain itu bisa kita menggunakan po. Jadi ini adalah membuat pemangkatan A dengan B. Dalam hal ini di dalam formulasi ini adalah X dengan Y. Kemudian ada lagi min. Jadi kalau kita punya data sederet angka, misalkan di sini kita menggunakan tuple maupun list sebenarnya, maka kita bisa mencari nilai minimum dari sederetan angka tersebut menggunakan fungsi min ini. Jadi kalau kita buat min M, maka yang keluar adalah nilai terkecil yang ada di dalam M ini. Kemudian yang max kebalikannya, mencari nilai maksimum di dalam sebuah deret angka yang tersimpan di dalam sebuah variabel, baik itu list maupun tuple. Kemudian ada round. Round ini membuat angka di belakang koma sebanyak yang diinginkan. Jadi kalau misalkan saya bagi P dibagi Q 10 bagi 3, dia kan akan menghasilkan 3,33 dan seterusnya. Nah, banyak 3 di belakangnya. Kalau kita mau batasi dia 2 angka di belakang koma, maka kita pasang di sini 2, tapi menggunakan fungsi round. Ya. Ini kalau kita running, maka kita akan lihat bahwa absolut daripada minus 5 sama dengan 5, jadi dia jadi positif. Kemudian 5 pangkat 0,3 sama dengan 1,62 dan seterusnya. Kemudian ini nilai minimum yang ada dalam deretan angka ini adalah 1, benar. Nilai maksimum adalah 9, oke, benar. Kemudian ini adalah round, penggunaan round, 2 angka di belakang koma seperti yang disebutkan tadi. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang terkait dengan fungsi matematika yang lain. Yang sebelumnya juga adalah fungsi matematika, tapi ini penggunaan ABS, PO, min, max, dan round. Ini tidak membutuhkan import meta, jadi dia tidak membutuhkan package-nya package matematika. Nah, tapi kalau kita menggunakan fungsi cell misalkan untuk membulatkan bilangan desimal ke atas, floor membulatkan bilangan desimal ke bawah seperti yang kita gunakan tadi, kemudian SQRT mencabut akar pangkat 2 suatu bilangan, maka itu kita membutuhkan meta. Sehingga kalau kita import meta, maka ini bisa kita gunakan. Ini apa nih? Ini tidak perlu kayaknya. Maka kita bisa menggunakan fungsi cell, fungsi floor, fungsi SQRT, nah gitu. Misalkan kita punya X sama dengan 2457, maka kalau saya running, fungsi selnya itu menjadi 3, dia bulatkan ke atas, jadi dia bulatkan ke atas. Meskipun angka belakang koma itu lebih kecil dari 0,5, tetap dia bulatkan ke atas. Kemudian floor dia bulatkan ke bawah, jadi seandainya di sini 2,9, tetap dia tulis 2. Sel, seandainya seandainya X ini 2,1 atau 2,0001, maka dia tetap tulis 3. Nah, gitu. Jadi hati-hati penggunaan sel maupun floor. Nah, kemudian jadi apa dong yang aman? Misalkan kita mau kalau 0,5 itu dibulatkan jadi 1, kalau dia di bawah 0,5 maka dipotong, ya gunakan round. Nah, gitu. Kemudian fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ada sin, ada cos, ada tan, atau sepersin itu asin, sepercos itu akos, sepertan itu tan. Kemudian ada degree. Degree ini mengkonversi sudut dari radian ke derajat.
Kemudian ada radian, konversi sudut dari derajat ke radian. Ini radian ya. Ini ke radian. Ini juga membutuhkan import MATH, tapi kita sudah eksekusi di atas ini sehingga dia tetap dikenal di kelompok program yang di bawah ini. Misalkan kita punya sudut 60 derajat, maka sinusnya itu konversi dulu derajat ini menjadi radian. Nah, bisa kita menggunakan pi dibagi 180 dikali sudut. Itu sudah jadi radian. Atau bisa juga ini yang kita gunakan radian, kemudian 60, masukkan di sini 60, maka bisa dihitung sinnya. Tapi di sini saya tulis rumus umumnya yang tidak menggunakan fungsi radian supaya Anda juga kenal rumus umumnya seperti ini kalau mengkonversi derajat ke radian. Kemudian cos juga begitu, tans juga begitu. Ini adalah yang tadi mengkonversi sudut ke radian. Coba kita running. Nah, sinus 60 itu 0,866 sekian. Kemudian cos 60 itu sama dengan 0,5. Kemudian tangen 60 itu sama dengan 1,7 sekian. Nah, 60 derajat itu sama dengan kalau dihitung dalam radian itu 1, sekian. Jadi 3,14 pi nya kan di 60 dibagi 80 kan sama dengan sepertiga, ya kan? Sepertiga dikali pi dapatnya ini. Oke. Kemudian yang terakhir untuk penggunaan fungsi matematika yaitu log 10, kemudian eksponensial. Jadi ini kalau log itu kita gunakan log saja, tapi kalau log 10 atau log kita gunakan log 10. Kalau di rumusnya itu menggunakan log, maka kita menggunakan log 10. Tapi kalau di rumusnya menggunakan log, maka kita menggunakan log. Kemudian yang eksponensial pakai exp. Misalkan p-nya sama dengan 100, maka kalau ini kita run ln 100 itu sama dengan 4,6 sekian. Tapi kalau log 100 itu ya 2, ya kan? Eksponensial 100 itu 2,688 sekian. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya antar dulu terkait dengan bagaimana menggunakan operator aritmatika dasar dan fungsi matematika dasar yang ada di pemrograman Python. Nah, kemudian praktikumnya yang ini nih. Nah, ini tugas praktikum kedua. Coba Anda buat ini di dalam penulisan menggunakan ekspresi matematika. Ya, misalkan bukan di sini ya. Misalkan di sini. Nah, coba yang pertama dulu. Jadi fx kita bisa tuliskan seperti itu. Fx sama dengan apa? X pangkat 3 berarti kita gunakan pangkat ini, kemudian 3, ya kan? Ditambah ln, berarti kan log, ya kan? Log, kemudian nah, kalau seperti ini kita mau bikin prioritas, yang atas prioritas, kemudian yang bawah prioritas, sehingga kita bikin kurung lagi di sini, baru X pangkat 2, X pangkat 2 bintang, 2 bintangnya karena pangkat, kemudian ditambah X, kemudian dikurang 4, nah, kemudian baru dibagi, kita baru bagi, ya kan? Kemudian prioritas yang kedua itu yang dibawa per, jadi pernya kita kasih kurung kurawat,
itu ada X juga pangkat 2. Pangkat 2. Kemudian dikurang X. Kemudian ditambah 5. Berarti kita sudah tidak di log lagi. Kita keluar, kemudian tambah 2. Nah, saya kira itu untuk rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, nah kayaknya kita kasih dulu deh, import dulu deh. Import metH. Kalau kita import metH, maka di sini itu metH titik. Nah, kita bisa pakai log. Misalkan berapa X sama dengan 0,2, ya kan? Oh, ini nggak bisa nih, bukan begini fx nya. Maka fx itu sama dengan itu. Oke, jadi tidak ada error lagi kan? Kemudian yang kedua gx, saya tulis ini saja atau nggak apa-apa deh, itu gx sama dengan x ditambah exp pangkat, jadi exp pangkat ini tadi mana tuh yang aritmatika mana nih? Yang terakhir. Nah, xp bukan pangkat, sorry, xp langsung xp. Kemudian karena dia fungsi matematik, maka dia harus ada metH-nya. xp sama minus x, kemudian pangkat 2. Nah, pertanyaannya, apakah minusnya ini ikut dipangkatkan? Tidak. Ya, jadi x nya di pangkat 2 dulu baru diminuskan kalau begini situasinya. Oke. Kemudian yang ketiga hx itu sama dengan, kita kasih seragamnya garis bawah x. hx itu sama dengan 2 dikali met pi itu kalau kita gunakan met pi itu berarti pi yang ini. Kemudian dikali lagi met, karena kita menggunakan cos, maka kita met cos cosinus, kemudian 2 kali x, ya kan? Nah, kemudian dikali, karena yang di belakang ini bukan menjadi bagian dari cos, maka dikali saja. Nah, akar berarti kan kita butuhkan mata SQRT, ya kan? Berbuka kurung 1 ditambah 4 kali metH cos, ya kan? Sin. Nah, sinnya pangkat 2, jadi 2 dulu, 2 kali x dulu. Setelah itu baru kita pangkat 2 kan. Pangkat 2. Nah, ini semua ada di dalam ini kita prioritaskan sinnya yang di pangkat 2. Ada di dalam akar R. Oke. Ini ada metH. Jangan di sini. MetH. Ya, pangkat 2. Oke. Nah.
Tugasnya Anda lanjutkan yang keempat, lanjutkan. Tugasnya Anda lanjutkan untuk nomor 4 dan 5. Oke, itu sudah kita lakukan. Kemudian tugas yang ketiga, saya kira ini Anda sajalah, atau boleh kita bikin programnya dulu, nanti yang Anda lanjutkan tugas yang keempat ya, praktikum yang keempat. Nah, sekarang bila bentuk bumi dianggap sebagai bola yang jari-jarinya 6.370 km, berarti R-nya sama dengan 6.370. Kemudian luas permukaan bola dan isi bumi, diminta hitunglah keliling, luas permukaan dan isi bumi. Nah, keliling sama dengan apa? 2 PR. 2 berarti kita butuh di sini import met H. Perhatikan 2 dikali dengan met H titik P, iya kan? Kemudian dikali dengan R. Oke. Selanjutnya kita hitung isi atau luas permukaan dulu deh. Luas itu sama dengan 4 dikali dengan met H P dikali dengan R pangkat 2, R bintang 2. Nah, gampang kan? Kemudian isi itu sama dengan 4/3. Nah, supaya prioritas 4/3-nya kita kasih begini saja, 4/3 kan? Itu lebih mudah. Kemudian dikali dengan met H P. Kemudian ini kita kali dengan R pangkat 3, R bintang 2 pangkat 3. Atau bisa juga kita kali dengan menggunakan Po, kemudian R pangkat 3. Nah, bisa juga. Oke. Ini kemudian kita print keliling bumi sama dengan ini koma keliling. Kemudian print luas permukaan bumi sama dengan ini koma luas, ya kan? Kemudian isi print volume bumi ini sama dengan koma isi. Oke. Ini kalau kita save, kemudian kita running, nah, keliling bumi sama dengan sekian meter, karena kan R-nya ini ini kilometer ya, ini kilometer, kemudian berarti R-nya kilometer, keliling kilometer. Luas permukaan bumi sekian kilometer persegi berarti, kemudian volume bumi sekian kilometer kubik. Nah, sekarang angka-angkanya ini kan tidak bagus nih, angka-angka ini tidak bagus.
Ya, tugasnya Anda di sini adalah membuat penulisan lebih mudah dibaca. Bagaimana caranya supaya lebih mudah dibaca? Maka harus ada pemisah untuk angka yang ribuan. Jadi misalkan 40089.040673396 itu cukup dituliskan 40.040 koma ya. Kalau tulisan ini terserah tulisan komputernya Anda apa, 40023 titik. Kita gunakan saja dua angka di belakang koma, misalkan 89. Nah, nanti ada lagi di belakangnya kilometer gitu. Anda buat begitulah. Ini nanti ada kilometer persegi, ini ada kilometer kubik. Anda buat seperti itu. Coba Anda buat seperti itu. Kemudian jadi ini sudah ada tugas, ini ada tugas. Nah, kalau ini tugas penuh. Nah, ini tugasnya Anda untuk membuat programnya dengan menghitung sebuah satelit mengorbit bumi berupa lingkaran. Buatlah sebuah program untuk menghitung periode orbitnya. Jadi tugasnya Anda untuk membuat program menghitung periodenya, menghitung T di sini kan, menghitung T. Berarti nanti dicabut akarnya, berarti di sini ada SQRT baru hitung ini kan. Nah, ini ada petunjuknya bahwa jari-jari bumi RB di sini yaitu 6.375 km. Kemudian jarak tunggu dulu. Ada saya punya. Enggak perlu ya. Jarak pusat bumi ke satelit itu RB tambah RS ya. Dimana nah, di mana RB itu jari-jari bumi dan RX jarak dari permukaan bumi ke satelit. Nah, berarti diinput jarak satelitnya dari permukaan bumi. Nah, di sini ada input, menentukan, ada input untuk menentukan jarak satelit dari permukaan bumi. Jadi selain ada jari-jari bumi, juga ditanyakan jarak satelit dari permukaan bumi. Nah, ini saya harap Anda bisa kerjakan sendiri dan nanti tolong dikumpulkan tugasnya. Jadi ada 3 tugas di sini dan ada 4 dengan tugas sebelumnya yang ada di praktikum. Saya kira itu adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk kita segera lakukan praktikum yang kedua. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.